September 2012. Saya berharap keadaan Anda baik-baik saja untuk bisa menjalankan segala aktivitas, rutinitas Anda dengan penuh semangat, kemudian nanti bisa berakhir dengan sukses tentunya. Dan edisi kali ini Kesehatan Anda tentunya sangat menarik untuk kita simak, dan untuk itu langsung saja kita akan jelaskan apa yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Ya pemirsa Makassar TV, penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh manusia tentunya. Dan bahkan penyakit jantung ini memiliki julukan sebagai penyakit mematikan nomor 1 di dunia. Untuk itu kita sebagai tentunya manusia yang ingin hidup sehat harus berhati-hati, dan terlebih kita harus lebih mengenal bagaimana sih sebenarnya yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Inilah yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengangkat tema deteksi dini penyakit jantung koroner. Bagi Anda yang mungkin mengalami atau sebagai penderita penyakit jantung, patut Anda saksikan acara ini. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin ingin mencegah agar tidak terhindar dari penyakit jantung, tentunya Anda bisa bersama-sama dengan kami selama kurang lebih 60 menit ke depan. Untuk itu kami telah menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di Kesehatan edisi kali ini. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Dr. Bambang Budiono. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik sekali. Alhamdulillah, kami di Makassar TV sangat senang sekali dokter sudah mempunyai kesempatan untuk datang bersama kami di sini untuk memberikan penjelasan kepada pemirsa di rumah tentunya. Terima kasih juga undangannya. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih, Dok? Ya, memberikan pelayanan tentunya di pelayanan kesehatan, dan saya bertugas di Rumah Sakit Awal Bros. Di Rumah Sakit Makassar. Awal Bros, Dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin menemui dokter, bisa lah mungkin langsung menghubungi Rumah Sakit Awal Bros dan bertemu langsung dengan dokter. Baik, di segmen berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Bambang untuk menjelaskan sepenuhnya apa sebenarnya penyakit jantung koroner itu, dan nanti juga akan kami buka kesempatan bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan dan komentar Anda. Line telepon kami sediakan di 434444. Tetaplah bersama kami di Kesehatan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Banyak pasien yang menderita dan putus asa. Sinsi Tongji Medistra Makassar membantu mengatasi penyakit tersebut. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Saya menderita penyakit diabetes dan terus minum obat-obatan untuk mengurangi gula darah dan kencing manis, tapi tidak kunjung sembuh. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke Sinse Tongji Medistra Makassar. Dengan 5 paket pengobatan dan harga yang wajar, ini saya pulih kembali. Saya menderita penyakit gagal ginjal. Kencing saya sedikit keluar, dan jika buang air basah terasa kering, wajah dan kaki saya bengkak, perut saya kembung dan tidak nafsu makan. Setiap minggu saya harus 3 kali cuci darah. Saya kemudian berobat ke Sinse Tongji Medistra Makassar. Hanya dengan 5 paket pengobatan, saya sudah sehat. Kreatin dan urun saya sudah normal kembali. Pengobatan dengan metode TCM akan mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membunuh sel penyakit. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya menderita penyakit kanker payudara. Saya telah berobat sampai ke luar negeri, tapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah menjalar kemana-mana. Akhirnya saya berobat ke Sinsi Tongji Medistra Makassar. Hanya dengan 6 paket pengobatan, kini saya telah sehat kembali. Terima kasih Sinsi Tongji Medistra Makassar. Setiap pasien yang datang berobat akan mendapatkan harga spesial. Sinsi Tongji Medistra Makassar. Awalnya saya cuma sakit pinggang saja, akhirnya sulit untuk berdiri. Duduk pun rasanya sakit sekali, dan akhirnya saya menjadi tidak bisa berjalan lagi. Ini adalah tulang punggung orang normal. Bentuknya bengkok, tetapi kelamaan duduk dan berdiri, mengangkat beban yang berat sambil berjalan, atau membungkukkan pinggang sambil bekerja, bisa menyebabkan lengkungan tulang pinggang menjadi lurus. Saat tersebut, berat badan bagian tubuh atas tidak mendapatkan penyangga yang efektif, sehingga semuanya bertumpu pada bagian cincin anulus yang rapuh tersebut. Ia telah tertimpa hingga tipis dan menonjol, hingga cincin anulus menjadi pecah. Inti sel pun terdorong keluar. Ini menyebabkan syaraf terjepit. Maka seiring dengan waktu akan semakin parah. Anda setiap saat bisa mengalami kelumpuhan. Pengobatan tradisional seperti akupuntur, konsumsi obat, pemakaian pester koyo, penarikan tulang leher,
cuma bisa sementara mengobati rasa kesakitan. Bila ingin menyembuhkan syaraf terjepit, harus melakukan 2 langkah ini. Pertama, perbaiki lengkungan pinggang yang telah bergeser. Kedua, memperbaiki cincin anulus yang telah rusak dan pecah. Lumbar Pillow, bantal tulang yang mempunyai 4 keistimewaan, mencegah syaraf terjepit tidak kambuh lagi. Yang pertama, memiliki desain hak paten nasional atas produk pengobatannya, ilmu pengobatan lengkungan pinggang yang telah bergeser. Kedua, lapisan serat karbon yang setiap saat melakukan pemanasan dengan cepat membuka pori-pori yang tertutup, memaksimalkan penyerapan. Ketiga, bantalan pemanas yang mengandung bahan obat Cina yang berkhasiat, cepat memperbaiki cincin anulus yang pecah, sehingga sakit pinggang akan menghilang. Keistimewaan yang keempat, memiliki biji turmalin yang dapat menguatkan tulang. Lumbar Pillow berfungsi mengatasi penonjolan lengkungan pinggang, kesakitan pinggang dari kaki, pergeseran lengkungan pinggang, penonjolan tulang, hiperplasia tulang pinggang, penyempitan spinal, pinggang keseleo, penyakit perubahan tulang pinggang, regangan otot, dan sakit pinggang yang kambuh setelah operasi. Dulu dia mengalami penonjolan pada lengkungan tulang pinggang. Perusakan pada cincin anulus sangat parah, tetapi Anda lihat sekarang sudah tidak ada. Setelah 9 bulan menggunakan, sekarang saya sudah sembuh total. Penggunaan pada pinggang selama 7 hari dapat meringankan kesemutan, nyeri, dan pegal. Penggunaan selama 15 hari, maka syaraf dan tulang akan terasa lebih nyaman. Rasa pegal, ngilu dan nyeri pada pinggang serta kaki jauh berkurang. Penggunaan 1 hingga 4 bulan, maka pergeseran pada lengkungan pinggang akan mendekati normal. Penonjolan pada tulang pinggang akan menghilang. Semua jenis sakit pinggang mengalami penyembuhan. Pinggang sembuh, kaki sembuh, kehidupan pun sembuh. Lumbar Pillow adalah ahli pengobatan penonjolan lengkungan tulang pinggang. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu karena di segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada Dr. Bambang yang merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah untuk memaparkan lebih dalam lagi terkait dengan penyakit jantung ini, terkait dengan tema kita deteksi dini penyakit jantung dan koroner. Untuk itu saya serahkan langsung kepada Dr. Bambang untuk memberikan penjelasan terkait dengan tema kita di kesempatan hari ini. Silakan, Dok. Terima kasih, Pak. Jadi ada baiknya kita melihat slide-slide yang kebetulan sudah saya siapkan. Bisa barangkali ditayangkan slide yang pertama? Slide yang pertama kita mohon kepada operator untuk segera ditayangkan dan akan segera dibahas oleh dokter tentunya. Iya, jadi kita mengenal sebetulnya penyakit jantung koroner ini sebagai penyakit gaya hidup, ya. Penyakit gaya hidup. Penyakit gaya hidup kenapa? Ya karena banyak sekali faktor risiko itu yang disebabkan oleh pola-pola hidup kita yang tidak sehat, ya. Kalau kita lihat di slide ini, maka faktor-faktor risiko sebetulnya secara umum dibagi 2 macam. Dua macam, Dok, ya. Satu adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi karena memang sudah ada demikian, ya, secara alamiah. Misalnya umur, tentu saja semakin tua orang semakin tinggi risiko untuk terkena penyakit karena penyakit ini juga apa yang disebut sebagai penyakit degeneratif karena proses penuaan. Kemudian riwayat keluarga misalnya, jadi ini genetis diturunkan. Kalau ada orang tua yang menderita penyakit jantung koroner misalnya pada usia muda, maka potensi anaknya terkena itu juga menjadi lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya riwayat keluarga.